Halo, welcome back to my channel. Salam, apa kabar semuanya? Pasti kabarnya baik ya teman-teman. Aku doakan kalian selalu sehat, selalu diberi rezeki yang berlimpah-limpah. Apapun yang dikerjakan selalu dimudahkan. Amin ya teman-teman. Oke, hari ini apa sih yang harus aku bawa? Ya, kenapa harus ada 2 biji kelapa di sini? Ya, aku pengen bikin satu konten yang lagi viral ya. Sampai ini barang langka banget dan susah banget dicari. Anehnya, wow, itulah orang Indonesia luar biasa ya. Sesuatu yang viral pasti dikerumunin habis-habisan sama orang. Oke, di sini kenapa ini kelapa ini kenapa dicari-cari orang? Ya, katanya air kelapa hijau ini bisa menyembuhkan COVID, bisa membunuh COVID. Katanya ya. Ya, aku sih nggak percaya hal kayak gituan. Kalau memang air kelapa hijau ini bisa membunuh COVID, wow, rumah sakit tuh nggak akan penuh ya. Nah, di sini kita ulas sedikit, soalnya kita tahu lah ya teman-teman, banyak sekali orang Indonesia itu malas membaca ya, malas membaca dari judulnya. Mereka itu selalu ngambil judulnya aja, padahal judulnya itu sama isinya kadang itu bertolak belakang ya. Hati-hati teman-teman. Jadi kalau aku sarankan buat teman-teman, bacalah isi-isinya, tapi jangan cuma baca judulnya. Kadang isi sama judul tuh bisa bertolak belakang. Kadang apalagi orang-orang yang bikin judul itu pintar banget biasanya ya. Bikin kita itu judul itu tinggi banget dan kita susah untuk mengerti judul itu apa gitu. Kalau kita nggak ngambil baca isinya di dalam. Oke, jadi intinya begini buat teman-teman. Berita-berita yang di luar sana jangan 100% untuk dipercaya. Kayak kita beli sesuatu lah. Misalnya kita beli duren misalnya. Wah, durennya itu mulus banget kelihatannya di luar, tapi di dalamnya busuk gitu. Nah, banyak berita yang seperti itu. Hati-hati, jangan kemakan hoax ya. Oke, kita langsung nggak panjang lebar, kita langsung masuk ke videonya. Langsung kita coba bahas apa sih yang terjadi gitu. Sekarang kita potong kelapanya. Nah, ini kalau kelapa hijau itu air kelapa hijau, dia ininya pasti merah-merah ya. Jadi teman-teman jangan salah beli ya. Yang udah deket batoknya itu merah-merah dan nggak ada isinya ya. Yang pasti nggak ada isinya, cuma airnya aja. Ya, kenapa orang menganggap air kelapa hijau ini bisa membunuh COVID? Sebenarnya nggak seperti itu ya. Sebenarnya nggak seperti itu. Nanti aku minum dulu, nanti aku bacain ya. Aku bacain. Air kelapanya segar banget. Dan manis banget ya. Air kelapa hijau ini manis dan segar banget. Oke, aku ngambil satu berita dari CNN Indonesia aja ya, biar kita itu nggak salah kaprah ya. Jadi kita nggak baca aja. Kita baca aja. Nah, di sini Jakarta CNN Indonesia mengatakan seperti ini. Air kelapa itu untuk COVID jadi viral di media sosial sejak beberapa waktu lalu. Racikan air kelapa yang dicampur dengan jeruk nipis, madu, dan garam disebut bisa dikonsumsi sebagai obat herbal pembunuh virus COVID. Selain itu, pesan viral tersebut menyebut bahwa setelah 1 jam mengkonsumsi campuran bahan-bahan tersebut, virus dalam tubuh akan hilang dan tes swab akan menunjukkan hasil negatif. Nah, itu ya yang terjadi, yang viral di media sosial. Namun, mengutip laman resmi covid19.go.id, hal ini adalah hoax. Racikan tersebut tak bisa membunuh COVID-19. Ketika dihubungi, terpisah dokter spesialis gizi Fakultas Kedokteran Indonesia ya. Itu tidak benar ya buat teman-teman, jangan kemakan hoax ya intinya ya. Nah, aku nggak baca semua ya karena ini panjang banget. Teman-teman bisa baca sendiri ya. Teman-teman bisa baca sendiri. Kenapa? Kalau menurut saya pribadi, ini menurut saya pribadi ya, air kelapa itu kan
banyak mengandung vitamin B, banyak mengandung vitamin B1, 2, 3 itu banyak banget gitu. Nah, sedangkan air kelapa ini itu segar waktu kita minum. Kan kita kan lagi kering nih sini, kering, terus kita panas badan kita, terus kita minum air kelapa, itu menurunkan suhu tubuh kita di dalam. Jadi otomatis imun kita itu naik ya, imun kita naik karena kita segar, imun kita naik, kita punya tenaga dan merasa kita lebih baik itu. Nah, sebetulnya virus itu tidak mati. Sebetulnya virus itu nggak mati ya. Virus itu tetap masih ada. Nah, di sini makanya aku bilang buat teman-teman, kalau baca berita jangan langsung tiba-tiba ditelan mentah-mentah sama judulnya. Itu bahaya banget buat kita. Ya, di sini aku kasih tahu nih. Air kelapa sendiri sebenarnya mengandung makronutrien dan mikronutrien. Secara mikronutrien, maka sebagian besar bentuknya adalah karbohidrat ya, seperti kayak kita makan nasi kan ada karbohidrat. Nah, karbohidrat itu buat masuk ke asupan tubuh yang kekurangan makanan gitu. Nah, itu bisa memberi kita sedikit tenaga ya. Jadi kita lebih baik itu. Air kelapa mengandung 94% air ya. Waktu kalau kena COVID kan kita kekurangan cairan, apalagi kalau kena yang Delta kayak kemarin saya pribadi, karena aku kan udah pernah kena COVID. COVID-nya yang Delta yang berat banget. Nah, itu aku kenanya muntaber ya. Jadi kita kan nggak makan nasi, jadi muntah air, buang air. Jadi kalau sehari itu buang sampai 10 kali 20 ke atas, airnya ion tubuh kita itu berkurang. Nah, kalau berkurang, kita kekurangan air, itu kita bisa mati ya, nggak bagus ya. Kita bisa anfal ya. Kenapa? Di tubuh manusia ini 60% lebih itu air, hampir 70% itu air ya. Nah, 5% karbohidrat terutama dalam bentuk glukosa dan frukosa, sekitar 0,02% protein dan sebagian kecil sekali lemak ya. Mohon maaf, ini aku bukan dokter, aku cuma membaca yang ada di sini ya. Aku percaya ini beritanya benar karena ini CNN Indonesia ya. Nggak sembarangan, CNN Indonesia nggak sembarangan memberikan berita. Nah, kalau ada salah kata-kata saya, mohon maaf buat semua yang jangan kritik. Aku juga belajar karena aku mau baca. Karena aku kalau baca nggak cuma baca judul aja, tapi aku baca semuanya. Nah, di sini kita lanjut lagi. Sedangkan kandungan mikronutrien yang menonjol pada air kelapa adalah vitamin B, yaitu B1, B2, B3, B4, B5, B7, B6, dan B9. Nah, vitamin B9 itu dikenal sebagai folat ya. Vitamin B terutama B6 dan folat memang sangat berperan pada sistem imun secara keseluruhan. Vitamin B6 ini perannya besar sekali di dalam sistem imun. Kemungkinan besar orang yang mengkonsumsi air kelapa mendapat manfaat dari support vitamin yang ada di dalamnya. Jadi konsumsi air kelapa bisa membantu memenuhi kebutuhan vitamin B mereka. Kebetulan vitamin B itu memang banyak terlihat dalam seluruh proses enzimatik ya di dalam tubuh. Jadi reaksi kimia di dalam tubuh itu banyak didukung oleh vitamin B, ucapnya ya. Tak dipungkiri air kelapa memang mengandung banyak vitamin. Namun alih-alih air kelapa untuk COVID atau menghilangkan efek vaksin, Tatik menyarankan orang minum air kelapa muda selama masa pandemi semata-mata untuk menjaga dehidrasi tubuh ya. Jadi kalau kita waktu kena COVID, kita kan kekurangan cairan, minum aja susah segala macam hal. Otomatis kalau kita kekurangan cairan, maka kita akan terjadi dehidrasi ya. Nah, air kelapa lah inilah untuk penggantinya, tapi bukan membunuh COVID ya. Teman-teman, jangan percaya berita itu mentah-mentah secara, apalagi judulnya tiba-tiba, wow, air kelapa hijau itu bisa bunuh COVID dan kalian berbondong-bondong berbeli. Bukan seperti itu ya. Waktu aku kena COVID itu, waktu aku lagi berat-beratnya, aku benar-benar minum air kelapa juga gitu. Nggak harus kelapa hijau juga. Kelapa yang lain-lain juga bisa. Itu sangat membantu untuk menyegarkan tubuh kita. Nah, kelapa hijau ini memang khasiatnya lebih banyak. Nah, cuman kalau kelapa lain juga bisa gitu. Nah, makanya buat teman-teman, semoga video saya ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan sekali-sekali mempercayai sesuatu hal yang belum pasti. Oke, teman-teman?
Nah, kalau teman-teman mau jelas nanti teman-teman baca aja, banyak banget ya di sini, panjang banget, aku nggak baca semua. Kalau kau baca semua bisa setengah jam ya. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Mohon dukungannya, mohon bantu like, comment, and subscribe-nya. Terima kasih, sampai ketemu di next video. See you.